Haleluya, Shalom. Puji Tuhan, kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Firman Tuhan yang tercatat di dalam kitab yang paling spektakuler, yaitu kitab Wahyu. Dan kitab ini memuat berita-berita akhir zaman, memuat 100% peristiwa kedatangan Tuhan kembali, mengangkat orang-orang yang percaya, mengangkat saleh-salehnya. Dan firman Tuhan di hari ini tanggal 13 hari Jumat tanggal 13 Desember 2024, saya memberikan tema firman Tuhan di hari ini. Temanya Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Sekali lagi, Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Maha Kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menjadikan manusia, Allah yang menciptakan laut. Banyak pengusaha-pengusaha kaya, penjual-penjual ikan yang kaya karena hasil dari lautan. Banyak restoran-restoran terkenal karena hasil dari lautan yang Tuhan ciptakan. Namun banyak juga bos-bos, orang-orang kaya, ketika dia buka restoran laut, ikan laut, dia tidak mau mencari Tuhan. Sangat disayangkan. Jadi adil, benar dan adil segala penghakiman Tuhan. Lembaga Kitab Indonesia memberikan perikop Wahyu pasal 15, ketujuh malapetaka. Saya sudah berkhotbah ketujuh malapetaka yang pertama beberapa hari yang lalu, dan hari ini malapetaka yang ketujuh malapetaka saya sambung di ayat yang ketujuh. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, "Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu." Kenapa benar dan adil segala penghakiman Tuhan? Karena dunia ini kalau tidak ditutup dengan penghakiman, baik penghakiman yang sekarang ini, artinya ada banyak orang, contoh dia masuk bar, dia khianati istri, akhirnya dia dapat AIDS. Nah, itu juga penghakiman. Penghakiman yang langsung terjadi, yang orang bilang ada hukum karma. Tiba-tiba dia di jalan, tak tabrak, mati di tempat. Itu penghakiman atau hukum karma, hukum yang terjadi sekarang ini. Tetapi ada penghakiman yang terjadi di saat mendekati kiamat. Ya, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, penting sekali kita membaca kitab Wahyu, mempelajari kitab Wahyu, supaya ada supayanya kita cepat-cepat berbalik dari dosa. Ada lagu yang berkata, berbalik dari apa?
jalan kami yang jahat. Ya, berbalik dari jalan yang jahat. Kalau Tuhan tidak menyiapkan penghakiman, makanya ayat ini, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Maha Kuasa artinya Dia Maha Hebat. Dia tahu kalau dunia ini hanya enak-enak, banyak orang yang berbuat dosa terus. Dia membunuh, dia tidak rasa berdosa. Dia mencuri, dia tidak rasa berdosa. Dia memukul orang lain, dia tidak merasa berdosa. Di dunia saja ada polisi, ada sel. Kalau dia terbukti keroyok orang lain, pukul orang lain, ada jeruji besi, ada sel. Supaya apa? Istilahnya ada efek jerah. Kalau di dalam Alkitab, supaya ada pertobatan. Manusia cenderungnya hidup berbuat dosa, lebih senang dosa, lebih senang dugem, dunia gemerlap daripada mau ibadah, lebih senang main futsal daripada mau ke ibadah, lebih senang latihan line dance daripada mau ke ibadah. Kalau bilang line dance, siap. Jam 5 sore dia punya jadwal, jam 4:30 so ada di tempat lokasi. Jam 3:30 so TW ada di lokasi. Biarpun ada jadwal memasak, kasih tinggal dulu masak. Gampang. Nanti beli makanan. Suami datang, istri lagi latihan line dance. Suami mau cari makan, Ma ada makanan. Aduh Pak, saya ada latihan line dance. Nah saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, latihan line dance tidak mengapa, asalkan tanggung jawabmu di rumah aman. Jangan sampai suami marah-marah karena engkau tidak siapkan makan. Biasanya suami kalau pulang kerja, 100% suami saya percaya pasti lapar, pasti cari makan. Tetapi kalau ibu-ibu hanya line dance, lama-lama suami akan berkata, kau pergi sudah di, kau itu bahasa Papua. Kamu pergi sudah di tempat kamu latihan line dance. Nah tetapi kenapa saya katakan tadi bahwa adil segala penghakimanmu. Khotbah saya beberapa hari yang lalu, hamba-hamba Tuhan yang mati terbunuh di Situbondo, di Poso. Kalau tidak ada penghakiman, teroris-teroris sembarangan saja membunuh. Tetapi dengan adanya penghakiman, pasti mereka akan mendapatkan hukuman yang sangat siksa. Bukan lagi berbicara hukuman, tetapi disiksa di siang maupun malam. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, adil segala penghakiman Tuhan. Adil. Saya percaya seperti yang kami alami 10 tahun lalu, kami digiring masuk Polsek, masuk Polres, masuk Polda. 10 tahun kemudian, anak dari orang yang pimpin untuk menghancurkan kami, jemaat sendiri, anaknya meninggal. Adil bukan? Adil. Sampai hari ini dia tidak menerima kenyataan. Bapak yang terkasih. Tetapi dia lupa bahwa dia pernah mau mengeluarkan kami dari Entrop, dari gereja sentral ini. Dia lupa. Tetapi penghakiman Tuhan biasanya belum langsung dihukum. Biasanya.
Ada memang yang langsung, tetapi 90% biasanya belum langsung. Seketika itu dia menyakiti pendeta, langsung dihukum. Ada yang 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian, bahkan 10 tahun kemudian, baru Allah bertindak. Nah, ayat yang ke-8 dari perikop ini ke-7 malapetaka. Wow. Dalam Alkitab hanya kitab Wahyu yang menulis, penulisannya malapetaka. Saudara, malapetaka yang terjadi di sekarang ini, malapetaka yang biasa. Seperti kerusuhan tahun 88 di Jakarta sana 98, kerusuhan yang biasa. Setelah itu pemerintah pulih kembali. Tetapi malapetaka yang ditulis oleh Alkitab adalah yang sangat fatal, sangat tersiksa. Pokoknya sangat tersiksa, sangat fatal, sangat menderita, dan tidak terkatakan penderitaannya. Tidak terkatakan siksaannya. Kenapa kami harus berseru seperti ini? Di hati kami supaya orang Indonesia diselamatkan. Di hati Tuhan Yesus supaya orang-orang Papua semua diselamatkan. Kenapa? Tujuan akhir hidup manusia adalah sorga yang kekal. Dan saya percaya di sorganya orang Kristen tidak ada bidadari-bidadari di sana, tidak ada. Alkitab mencatat tidak ada kawin mengawinkan, tidak ada. Jadi sorganya orang Kristen, mohon maaf ya bro, nggak ada bidadari, nggak ada. Hello, nggak ada. Di sorga yang ada memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Di sorga hanya memuji Tuhan bro. Nggak ada bidadari. Yang katakan bidadari hanya teroris-teroris dan oknum-oknum yang menghayal kali. Mungkin dia lagi bermimpi. Apatah lagi kalau bilang membunuh, masuk surga. Tidak ada di Alkitab. Yang namanya membunuh pasti masuk api neraka. Karena apa guna Allah menciptakan manusia? Supaya apa? Saling mengasihi, saling bertoleransi, saling memperhatikan, saling merangkul, saling menghormati keyakinan masing-masing. Kalau bidadari hanya di dunia mimpi. Ya, hanya di dunia mimpi. Tetapi surga yang dicatat di dalam Alkitab, sekali lagi tidak ada bidadari. Iya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jangan kita dibodohi oleh pemahaman-pemahaman yang tidak bertanggung jawab. Pemahaman-pemahaman yang tidak ada dasar. Karena di surga hanya memuji Tuhan, kesaksian, baca Alkitab, firman Tuhan, itu saja, nggak ada yang lain. Yang bidadari-bidadari mungkin di dunia ini, kalau bilang di surga, sorry ya, di surga nggak ada bidadari, sorry ya, seperti itu. Kata Pak Prabowo, sorry di sorga nggak ada bidadari. Ya saudara yang Tuhan Yesus kasih, dan malaikat yang keempat menumpahkan cawanya ke atas matahari,
dan kepadanya diberikan kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Wow, ini malaikat yang keempat, malapetaka yang keempat, menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa, malaikat ini diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Jadi bertubi-tubi penderitaan, siksaan yang terjadi. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita selama ada di dunia ini, di bulan Desember ini, berbalik dari jalan yang lama. Kalau kita masih suka selingkuh, stop selingkuh. Kalau masih suka main togel, judi-judi togel, berhenti judi togel. Kalau masih suka judi online, berhenti judi-judi online. Karena akan kecanduan, kehilangan pekerjaan. Pemerintah sudah menulis di baliho besar-besar, akan ada kecanduan, kehilangan pekerjaan, dan kejahatan-kejahatan yang lain. Kalau tidak ada uang, pikirannya bisa mencuri. Seperti itu yang akan terjadi. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberikan kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Jadi sekali lagi, di sorga tidak ada bidadari. Sorry ya saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, malah manusia akan dihanguskan dengan api. Saudara, panas yang kita alami beberapa minggu di Jayapura, sampai-sampai mobil-mobil mereka pakai ada dos-dos, dong taruh di depan, di terminal Entrop, dong pakai dos-dos supaya pele matahari. Matahari tidak menyakiti. Padahal dong 30 tahun mereka sudah jadi sopir. Mereka tetap tidak tahan dengan panas. Ini 30 tahun. 70-an, 60-an yang jadi sopir. Tetapi panas yang menghanguskan, yang dicatat oleh kitab Wahyu, adalah 100 kali lipat atau 1000 kali lipat dari panas yang kita alami di hari ini, di bulan Desember ini. Ayat yang ke-9, dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Wah, ini ditulis kata dahsyat. Kitab Wahyu adalah kitab yang menulis kata dahsyat. Berarti hukuman yang sangat parah. Kalau kita tidak mau bertobat mulai hari ini, jangan salahkan pendeta, jangan salahkan gembalamu, karena sudah dihotbahkan. Berbahagialah yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Sekali lagi ayat 9, dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Bukan main-main penghukuman ini. Saudara, Tuhan sudah siapkan penghukuman bagi orang yang tidak percaya. Supaya apa? Ada perbedaan. Kitab Maleakhi bilang, orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah, ada perbedaan. Yang merasa, oh sama kok, orang yang beribadah dengan kita yang tidak beribadah sama, enggak lagi. Sorry pasti ada perbedaan. Pasti ada penghukuman. Baik di dunia berkat, orang yang di luar Tuhan kelihatan berkatnya banyak, tetapi tidak kelihatan. Masih pinjam-pinjam uang, masih kekurangan. Tetapi orang yang takut Tuhan, walaupun berkatnya tidak banyak,
gajinya bukan 5 juta, tetapi masih kelihatan, masih bisa makan dengan baik, sehat-sehat, tidak setiap bulan periksa ke dokter, setiap minggu periksa dokter. Karena apa? Tidak takut akan Tuhan. Dan mereka mengucap nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu. Mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Hati-hati kalau kita tergolong orang yang menghujat. Orang yang tidak mau bertobat. Minimal apa? Kita berdoa. Kita yang beragama Muslim yang mendengarkan khotbah saya ini, minimal kita berdoa. Jangan engkau menghujat firman Tuhan ini. Bahaya sekali. Bahaya besar. Minimal kita berdoa. Kita banyak tanya Tuhan. Tuhan, mana yang benar Tuhan? Agama saya yang lama atau agama Kristen? Mari kita tanya Tuhan. Doa, minta petunjuk. Saudara yang berani mengambil langkah minta petunjuk, berdoa, pasti Tuhan akan datang. Tapi saudara yang akan menghujat, ada hukuman yang Tuhan akan berikan. Ingat, ini akhir zaman. Tuhan sudah cukup. Tuhan menunjukkan Tuhan adalah kasih. Sudah ribuan tahun Allah menunjukkan bahwa Allahnya orang Kristen adalah Allah yang penuh dengan kasih. Saudara, peristiwa di Situ Bondo, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Tunggu beberapa bulan ada banjir bandang yang besar. Dan banjir bandang itu menghantam pemukiman-pemukiman. Sampai-sampai tumbuhan pohon sulit untuk tumbuh. Karena apa? Peristiwa 99, mereka membakar hidup-hidup hamba Tuhan satu pastori, pengerja, istri dan anak-anak dibakar hidup-hidup. Saya sekolah di Jember, di Jawa Timur, saya sekolah teologi. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Tunggu beberapa bulan Allah bertindak. Allah mau menunjukkan Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat, bukan hanya kasih. Kalau hanya kasih, Tuhan tahu manusia ini akan berbuat dosa terus. Manusia akan pandang enteng dengan Tuhannya orang Kristen. Tetapi beberapa bulan Allah bertindak. Begitu juga di Aceh. Ketika orang Kristen disuruh Natalan di atas gunung. Tanggal 24 orang Kristen sudah naik di atas gunung. Tanggal 26, 2 hari kemudian, banjir tsunami yang menjadi tragedi seluruh dunia. 20 tahun yang lalu, tahun 2004, tragedi tsunami besar-besaran di Aceh. Sampai hari ini kita bisa lihat di YouTube, kita bisa lihat tragedi 20 tahun yang lalu. Bahkan juga tragedi yang terjadi di Sulawesi Tengah. Kenapa terjadi banjir bandang tsunami? Karena mereka mau merayakan adat-adat di sana, memanggil arwah-arwah di sana. Dan beberapa saat kemudian terjadi tsunami besar-besaran. Saya lupa tahun berapa di Palu sana. Ada hotel yang ambruk, ada para layang dari Sulawesi Utara yang mati di sana. Dan itulah karena mereka memanggil arwah-arwah. Kepercayaan mereka bahkan dipimpin oleh orang nomor 1 di sana. Bikin acara pemanggilan arwah, pemanggilan nenek moyang, menyembah ilmu-ilmu di sana. Dan Tuhan murka. Tuhan sangat marah kalau ada Allah lain di hadapanmu. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasih, pasang lampu. Malapetaka Melaka itu mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Bersyukur sekali lagi yang mau bertobat mendengarkan firman Tuhan ini, karena engkau akan terhindar dari
malapetaka. Akan terhindar dari penghukuman Tuhan. Ayat yang ke-11, dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan. Nah, ini Alkitab. Dan kena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Doa kami, semua orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, tonton sampai habis. Saudara akan menjadi kesayangannya Allah. Praktekkan firman Tuhan ini, bertobat, berbalik, supaya jangan ada hukum-hukum karma, sakit AIDS, sakit aneh-aneh, dan tuduh-menuduh, oh gara-gara dukun. Enggak semua, memang betul dukun bisa memberikan orang sakit dan lain-lain, tetapi enggak semua harus dari dukun, tetapi dari dosa, dari umat manusia. Ayat yang ke-12, dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawanya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Ayat 13, dan aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Roh najis, roh yang menentang Tuhan, itu roh najis. Roh yang menentang firman, roh yang suka skip firman, itu roh najis. Roh yang suka melawan apa kata firman, melawan apa kata Alkitab, silakan engkau akan berhadapan dengan penghukuman Tuhan. Karena ini semua tercatat dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu sangat transparan, tidak ditutup-tutupi. Pakai bahasa Indonesia, anak SD bisa membaca kitab Wahyu, membaca Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Ayat yang ke-14, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Ya, di akhir zaman, roh-roh setan akan mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Tuhan kan maha kuasa, jadi Tuhan gak pernah takut dengan setan. Tuhan nambah, setan, gua kasih lu, gua tambah mujizat lu, gua gak pernah takut sama lu. Jadi setan-setan pikir, wow, spektakuler, saya hebat. Enggak lagi. Setan-setan itu enggak ada apa-apanya. Setan-setan itu cuma seperti, Tuhan lihat seperti anak bayi, anak TK yang menunjukkan kesaktiannya. Enggak apa-apa. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Allah yang dahsyat. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, rasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Ajaib perbuatannya yang sungguh ajaib di hadapan seluruh bangsa. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang maha dahsyat, maha kuasa. Iblis setan nggak ada apa-apanya, Tuhan yang ciptakan. Dan sehingga walaupun mereka mengadakan perbuatan-perbuatan yang ajaib, perbuatan-perbuatan yang besar, tapi Tuhan berkata nggak ada apa-apanya. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia. Wow,
ternyata setan-setan ini berkoalisi. Mereka cari raja-raja seluruh dunia yang kuat-kuat untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Di khotbah saya yang berikut, hari besar ini saya akan jelaskan lebih detail lagi, lebih dalam lagi, dan mereka akan mengumpulkan raja-raja. Ayat 15 ayat yang terakhir, ya, ayat yang terakhir untuk khotbah saya hari ini tanggal 13 Desember 2024. Lihatlah aku datang seperti pencuri. Tuhan akan datang seperti pencuri. Kenapa? Karena kalau Tuhan sudah jadwalkan, manusia-manusia yang suka berakting, jadi pura-pura baik, pura-pura ibadah, pura-pura kasih perpuluhan, pura-pura membangun gereja, pura-pura semua. Jadi Tuhan harus datang seperti pencuri, diam-diam. Yang penting tanda-tandanya Tuhan sudah kasih tahu. Manusia sudah menikah dengan robot. Mereka menikmati di Jepang, dorang sutroma, menikah dengan perempuan, nanti dong selingkuh. Kalau robot nggak pernah selingkuh. Kalau robot nggak perlu ngomel-ngomel, nggak perlu marah-marah, asik. Itulah ciptaan manusia. Robot bisa disandingkan dengan istri-istri, menjadi istri, bercinta dengan bapak-bapak, laki-laki, cowok-cowok, itu robot-robot di akhir zaman. Makanya kedatangan Tuhan. Kalau dulu televisi masih hitam putih, kalau dulu satu kampung hanya 5 televisi, jadi orang nonton seperti nonton di lapangan. Tapi sekarang semua sudah serba canggih. Sekarang kalau mau belanja di mana-mana tinggal pakai HP. Sekarang mau isi di pompa bensin tinggal kasih tunjuk barcode di HP. Dan sudah terdata, sudah ambil berapa kali, sudah ketahuan, nggak bisa lagi ambil balik berulang-ulang, saya baru 1 kali. Nah, itulah kecanggihan teknologi. Ayat yang ke 15 ini ayat yang terakhir untuk hari ini. Lihat aku datang, atau Yesus datang seperti pencuri. Berbahagialah dia. Dia ini siapa? Yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Pakaian apa? Pakaian rajin beribadah, pakaian rajin membangun gereja, pakaian menghormati hamba Tuhan, pakaian tidak mencuri, pakaian tidak bersinah, pakaian tidak menyakiti orang lain. Itulah pakaian yang dimaksudkan oleh Tuhan. Pakaian rajin memberi di Natal, di pranatal. Sangat disayangkan banyak orang Kristen yang acuh tak acuh dengan Natal. Padahal Natal adalah mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Jadi yang kita sambut adalah Raja, bukan lagi bayi. Bayi itu hanya historis. Bayi itu sejarah 2000 tahun yang lalu. Yesus pernah ada di dunia selama 33,5 tahun. Hello, 33,5 tahun. Dan Yesus datang, dia lahir tanpa hubungan suami istri. Yusuf dan Maria tidak melakukan hubungan suami istri, tetapi dia harus pinjam kandungannya Maria. Dan disitulah Yesus bisa merasakan penderitaan manusia. Nah, itulah sangat disesali kalau ada di antara jemaat Pondok Daud, Daniel, yang acuh tak acuh dengan Natal, yang tidak mau komentar, tidak mau berkorban, tidak mau menyumbang,
sangat-sangat disayangkan. Bukan kami yang rugi, kami tidak pernah rugi. Kami memberitakan firman-Nya. Ada gaji yang Tuhan siapkan, ada gaji yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Tetapi bagi saudara, bagi jemaat, bagi orang Kristen, justru sangat rugi. Yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Berarti orang yang tidak berjaga-jaga seumpama orang yang dia tidak pakai baju, dipermalukan, mempermalukan dirinya, dan Tuhan akan mempermalukan orang-orang Kristen yang hanya mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri. Orang Kristen yang ada berkat tapi berkata tidak ada berkat. Ada berkat, dia tutup mata, nggak perlulah. Natal tiap tahun, saudara, bulan Desember, saya mau akhiri khotbah saya. Ada dua syukuran terbesar yang kita alami. Yang pertama, bulan Desember, syukuran kita masuk di bulan yang terakhir. Bulan yang terakhir adalah bulan Desember. Dan yang kedua, yaitu sejarah seluruh dunia. Bukan cuma Indonesia, Italia, Jerman, Amerika, Israel memperingati, merayakan lahirnya Sang Juru Selamat di Bethlehem, di kota Daud, lahirnya Yesus Kristus. Dia lahir untuk menyelamatkan saya dan saudara. Tema nasional berkata, pergi, mari kita pergi ke Bethlehem, pergi ke tempat ibadah. Jangan hanya masak-memasak, jangan hanya bakar petasan-petasan, tetapi tidak mau berkorban di gereja. Ada banyak orang Kristen yang hobi bakar petasan sampai puluhan juta dia menghabiskan, tetapi untuk persembahan di gereja dia tidak mau memberikan 1.000 rupiah sekalipun. Dia mau supaya orang berkata, oh Bapak itu hebat, petasannya sampai 10 juta dia keluarkan, petasannya sampai 50 juta, makan puji, gila hormat. Saya percaya api neraka akan menantinya. Saya percaya orang yang tidak berjaga-jaga, Tuhan akan menunjukkan bahwa Tuhan akan membawa dia ke api neraka. Tuhan akan menolak di hari penghakiman. Dan sekali lagi, saudara yang sudah like, saudara yang sementara berkomentar di khotbah kami, saudara yang membagikan nilai 5, yang like nilai 1, yang komentar nilai 3, yang membagikan nilai 5 kalau di sekolah, tetapi nilai 6 lah kalau yang membagikan, tetapi nilai 10 kalau engkau nonton sampai habis. Karena firman Tuhan ini berkuasa, engkau akan terhindar dari api neraka, engkau akan terhindar dari hukuman malapetaka, penghukuman yang kekal untuk selama-lamanya. Doa kami, Pendeta Fani, Pendeta Christine, kita semua masuk surga, kita semua diberkati, supaya berkat tidak seperti pundi-pundi yang berlubang karena tidak memperhatikan rumah Tuhan, pembangunan gereja. Tapi saudara yang memperhatikan pembangunan gereja, saudara punya berkat tidak di pundi-pundi yang berlubang, tetapi pundi-pundi yang tertutup, pundi-pundi yang memberkati. Sebab Tuhan sangat senang orang Kristen yang suka pembangunan gereja, karena pembangunan gereja adalah rumah Tuhan yang kita bangun. Shalom, Tuhan memberkati.